Di video kali ini gue mau bahas action figure di depan gue yang merupakan series dari AMK keluaran Yellowback yang sebelumnya gue udah bahas Optimusnya dan sekarang kita bahas Bumblebee-nya yang menurut gue juga punya banyak masalah. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail lagi, kita lihat dulu unboxingnya. Di sini gue baru sadar ternyata video unboxingnya tidak ada. Oke, pertama kita mulai bahas dari konsepnya dulu. Jadi konsep yang ditawarin di sini adalah model kit yang ya kayak udah gue bilang dari kemarin di video sebelumnya, kalau konsep assemble model kit dari Yellowpack ini nggak sesuai gitu ya sama kaidah dari model kit itu sendiri gitu. Dan sialnya adalah konsep kayak gini sekarang udah mulai ditiru tuh sama Fonjoy di seri Hulkbuster-nya. Soal desain di sini sebenarnya kayak ya ini preferensi gue sendiri ya, kalau gue memang kayak kurang suka sama desain di seri movie-nya Rise of the Beast memang, cuman kalau dan secara overall desain dari Yellowpack ini bisa kita lihat di sini cukup mirip ya sebenarnya dengan yang ada di movie-nya. Cuma kalau dilihat secara seksama, Bumblebee AMK ini kelihatan kayak terlalu kurus gitu dibanding sama yang ada di movie, karena yang di movie tuh agak gemoy gitu ya. Terus di bagian pinggang di sini tuh gapnya terlalu gede, ada bolong kayak gitu. Dan ini kalau menurut gua kayak cukup mengganggu sih. Jadi kayak kosong banget gitu di bagian situ. Untuk lehernya sendiri di sini agak cukup tertolong ya, maksudnya kayak nggak separah yang Optimus kemarin. Di sini agak cukup aman, jadi nggak kepanjangan banget. Dilihat dari belakang juga masih cukup aman di sana. Memang agak sedikit kepanjangan tapi nggak yang separah yang Optimus yang kemarin. Dari segi proporsi, kalau kita lihat dari keseluruhan proporsinya ini memang agak, kita bisa kenal kalau ini tuh Bumblebee gitu. Cuman kalau dilihat dari proporsi yang sepenuhnya gitu kayak kurang mirip gitu, karena balik lagi di seri ini tuh Bumblebee-nya agak gendut, dan untuk seri MK sendiri ini tuh kayak terlalu kurus. Jadi bisa dibilang kurang mirip sama movie-nya. Terus di bagian pundaknya di sini juga kayak kelihatan kosong banget ya, dan tangannya kepanjangan. Dan mungkin karena ukuran rodanya di sini tuh kekecilan, jadi bikin dia tuh kelihatan kayak bagian pundaknya kayak kurang berisi gitu, karena rodanya itu terlalu kecil dan posisinya kayak kurang pas gitu. Dan anehnya lagi, dengan posisi roda kayak gini itu nggak diimbangin dengan detailing pelek di bagian depan, padahal ini kan kelihatan banget dari depan gitu ya. Jadi itu agak cukup bermasalah kalau menurut gua. Dan di anehnya lagi di sini yang gue temuin adalah di bagian bokongnya ini gapnya terlalu jauh gitu. Untuk berdiri normal aja tuh gapnya terlalu jauh di bagian sini kelihatannya. Masalah build quality, ini semua bisa dibilang plastik ya. Meskipun memang ada beberapa material metal atau diecast mungkin yang bisa kita sebut di sini, karena memang ada beberapa baut di part-part tertentu kayak di bagian kaki, tangan, ada semua bautnya. Jadi ya itu bisa dihitung nggak sih kalau itu metal? Menurut gue sih harusnya nggak dihitung ya. Jadi semua ini terbuat dari plastik, dan bahkan bagian bannya yang biasanya terbuat dari karet ini terbuat dari plastik. Jadi mungkin untuk jangka panjangnya kalau bahannya plastik kayak gini mungkin lebih aman ya ketimbang bahan karet yang ada kenal batas umur. Kalau plastik kan nggak ada batas umurnya, jadi mungkin untuk jangka panjang ini lebih awet. Ya mungkin itu keuntungan ya sih, jangka panjangnya ini lebih aman. Lanjut di bagian pewarnaan atau catnya. Di sini catnya untuk bagian warna kuningnya yang menjadi identitas dari Bumblebee. Di sini gue juga mungkin ada banyak komplain ya terkait pewarnaan yang dipakai sama si Yellowpack ini. Pertama, untuk warna kuning yang jadi warna identitas Bumblebee ini sendiri, di sini tuh terlalu pucat, jadi kurang sentuhan orange-nya, jadi kayak kurang berani dan bikin dia tuh makin kelihatan plastik gitu. Jadi kita pasti ngecat ulang semuanya buat ngedapetin looknya. Terus warna hitamnya juga di sini tuh dia kurang besi gitu. Jadi sebenarnya ini kan warna-warna besi, tapi dia tuh ngasih warnanya tuh kayak sekedarnya aja gitu. Jadi kurang nuansa besinya. Untuk warna silvernya di sini lebih parah lagi. Jadi nggak bisa kita lihat itu ada besi-besinya sama sekali. Jadi terlalu kelihatan plastik banget gitu ya di sini ya. Jadi kita mesti bongkar dan ngecat ulang semuanya untuk bisa dapetin looknya yang lebih oke lah sedikit. Dan di sini ada gangguan yang ya menurut gue cukup banget mengganggu di bagian kacanya di sini. Kenapa dia nggak bikin transparan aja gitu, malah dibikin cat warna biru yang solid kayak gitu, yang harusnya itu kaca gitu, tapi kenapa malah dibuat solid biru kayak gitu. Begitu juga dengan warna matanya, ini birunya tuh biru aneh banget gitu, dia biru butek pucat yang harusnya warnanya transparan biru, dia malah bikin warnanya tuh solid biru muda gitu ya. Bikin dia tuh kayak kelihatan aneh. Warna di bagian logo bisa kelihatan di situ. Jadi warnanya tuh yang harusnya silver malah dia bikin warna coklat terang dan gak ada embossnya. Jadi nggak bisa kelihatan gitu. Jadi aksen logonya tuh nggak kelihatan. Dia cuma kayak ya aksen-aksen kayak gitu doang. Jadi nggak tampak sama sekali gitu.
Ya, ini yang apa ya? Biasanya kalau action figure itu bagian ini yang biasanya jadi nilai jual, tapi untuk seri kali ini, AMK series ini, ya kita cuma bisa terima aja lah ya. Yaitu detailingnya. Jadi di bagian ini tuh beneran serius banget, kita nggak perlu ngarepin apapun, ya udah gitu. Bahkan kita nggak perlu mikirin itu gitu. Jadi kalau dibilang secara keseluruhan bisa dibilang detail dari figur ini tuh masih ya oke lah, bisa diterima gitu ya. Nggak perlu komplain karena memang kita nggak perlu mikirin. Tapi kalau dilihat secara lebih seksama dalam kapasitasnya sebagai model kit, ya nggak bisa diharapin. Semua detail di sini dibuat sebatas kayak sekedarnya aja, cuma gimmick doang. Jadi kayak cuma aksen-aksen ya gitu doang. Mulai dari detailing di bagian muka di situ. Oke lah, kita kenal kalau itu Bumblebee, tapi ya udah gitu ya. Di bagian dada kita masih bisa ngeliat ada grill di situ lah, oke lah. Jadi nggak yang polosan aja, dia masih dikasih grill meskipun ya nggak ada lubang, nggak ada apa. Di bagian dada atasnya di situ kayak kelihatan kosong. Dan di bagian pundaknya di sini kita bisa lihat ada satu tonjolan di situ yang oke lah, itu detail tambahan yang bikin dia tuh beda dari figur-figur yang biasanya ya gue lihat gitu dari Bumblebee gitu. Di bagian perutnya ada detailnya, ada di situ. Sebenarnya banyak gitu, ada perintilan-perintilan di sana, cuman ya sebatas aksen doang gitu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau kita mesti detailing ulang, ya kita mesti ngukir ulang gitu. Ya nggak perlu juga sih, ngapain juga. Untuk bagian paha sudah lah ya, malahan di sini ada lubang gede banget, tempat untuk naruh baut di sana. Ada 2 lagi. Jadi untuk dengkulnya sama di paha. Yang itu balik lagi, ini gangguan banget. Di bagian punggungnya kita bisa lihat di sini tuh ada detail-detail di situ, ada beberapa part yang bisa kita cat ya. Jadi nggak polosan aja. Jadi oke lah, bisa diterima bagian situ. Untuk bagian pintunya kayak gini, dan untuk bagian dari betisnya ini cukup menarik kalau menurut gua. Jadi ada per di situ yang cukup menonjol, meskipun sebenarnya kalau kita misalnya mau ngangkat dia lebih detail lagi, ya kita harus melobangi dan mengukir ulang di bagian situ biar detailnya lebih menonjol lagi. Di bagian tangan ya udahlah, kita terima aja, nggak usah mikir macem-macem, udah kayak gitu aja ya. Secara ini model kita tuh harusnya dapetin artikulasi yang cukup mumpuni ya dari figur ini. Kita lihat dulu, mulai dari kepala kita ada antena yang bisa digerakin juga di situ. Terus kemudian untuk nunduknya dia cukup jauh segitu. Untuk kepala miring-miringnya di sini ada double ball joint, jadi di dadanya sama di lehernya itu ada dua-duanya, jadi range motionnya itu lebih luas. Untuk rodanya kita bisa putar kayak gini dan bisa dipindah letaknya, jadi di sini bisa digeser-geser kayak gini. Untuk sayapnya bisa naik turun, tapi di sini nggak bisa dibelah, yang seharusnya dia tuh dibelah. Apalagi di movie-nya itu tuh dia lebih sering pakai yang versi yang mode belah gitu ya. Tapi untuk figur kali ini, untuk seri AMK ini kita nggak dikasih itu, jadi semua statis begini. Untuk pundaknya ada butterfly joint di situ. Kemudian untuk naiknya segini, dan flap di pundaknya juga bisa dibuka kayak gini. Untuk muter bisa 360 derajat normal. Untuk sikunya kita dapat double joint di situ, jadi cukup dalam. Untuk tangannya ada ball joint, tapi ini gampang copot. Jarinya terbuat dari karet, jadi nggak ada artikulasi, cuman bisa dipenyet-penyet. Untuk dadanya bisa miring sejauh itu, dan bagian pundaknya di sini juga bisa gerak, jadi nambahin dia tuh elastis untuk miring-miringnya. Untuk muter-muternya dia agak cukup berat, bahkan susah muter. Di pinggangnya juga kita ada ball joint di sana. Nunduknya di sini kita nggak dikasih banyak, jadi cuma sebatas kayak gitu doang. Jadi kita nggak bisa nunduk kayak yang punya 3-0 ya. Cuma di sini ada 2, jadi di dada sama di pinggang. Untuk kakinya ini tipikal banget Bumblebee, jadi bisa setinggi itu, naiknya juga setinggi itu. Dan di pahanya kita juga dapat buka tutup di sini yang menurut gue cukup aneh. Jadi dia buka tutupnya malah ke samping belakang kayak gitu, bukan naik turun. Untuk dengkulnya di sini kita ada double joint, dan dengkulnya bisa gerak kayak gitu. Jadi ada mekanisme pada dengkulnya yang bikin dia tuh ya terlihat lebih seksi lah ya, nggak cuma asal nekuk doang. Di bagian depan kita punya flap kayak gini, untuk di bagian belakang kita nggak punya apa-apa, dan ini gampang copot juga. Untuk kakinya bisa muter kayak gini, ke depan kita bisa tambahin pakai ngebuka ini, dan di bagian depannya kita juga dapat artikulasi. Untuk rodanya kita bisa putar dengan lancar gitu ya. Oke, untuk aksesoris. Jadi untuk aksesorisnya sendiri di sini kita cuma dapat beberapa pair tangan, yaitu ada 3 pasang yang
Nggak tahu sekarang udah ada di mana, gua lupa naruhnya. Dan untuk blaster tangannya kita di sini yang seharusnya dia punya juga kita nggak dapet ya kan. Dan bahkan untuk battle mask-nya yang dia tuh di movie ini tuh sering banget pakai tuh topeng, kita nggak dapet gitu. Itu anehnya gitu. Kenapa kita nggak dapet battle mask yang padahal dia tuh sering banget pakai di movie-nya. Terus di sini juga kita nggak dapet stand. Jadi stand base-nya kita nggak dapet. Jadi cuma dapatnya kayak gini doang. Plus ada 3 figur tangan yang gue udah lupa naruhnya di mana. Jadi ya bisa dibilang nggak ada gitu aksesoris yang kita dapat di sini. Ya bisa dibilang juga mereka tuh nggak nyampai gitu ya, atau bahkan malah pelit ya. Seralu lah ngomongnya kayak gimana. Oke, gue rasa semua udah gue bahas di sini. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang, komen aja. Dan soal harga, figur ini dijual di harga 400 ribuan, dan kayaknya sekarang udah banyak banget yang jual secondnya ya, dengan harga lebih murah lagi gitu. Meskipun anehnya ada juga yang jual mulai dari 600 ribuan sampai 800 ribuan untuk figur yang sebulan rilis aja udah banyak banget yang jual second gitu. Jadi kalau ditanya rekomen atau enggak, lagi-lagi gue bilang enggak. Tapi balik lagi, soal beli apa kagaknya itu kan urusan lu pada ya. Jadi ya udahlah, gas aja lah kalau mau. Jadi ini dia Bumblebee dari AMK seriesnya Yolopak yang kemarin sempet ditanyain juga sama salah satu subscriber gua. Jadi kayak gini bentukannya. Soal bagus atau enggaknya balik lagi ke penilaian lu semua. Dan itu aja dari gua. Bye.